pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai sosiolinguistik dengan tema pengantar sosiolinguistik yang insya Allah akan dipresentasikan oleh kelompok 1 mengenai materi tadi, yaitu pengantar sosiolinguistik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan, serta nikmat iman, sehingga pada hari ini kami sempat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Baik, selanjutnya adapun anggota kelompok dari kelompok 1, yang pertama yaitu Muhammad Fahrul, yang kedua Asirana Erin, yang ketiga Cica, yang keempat Bella, yang kelima Hasul Kurniawan, yang keenam Khalifah, yang ketujuh Elisa Murdani, dan yang kedelapan saya sendiri Nurul Marjua selaku moderator. Baiklah, saya akan membawakan materi pertama, yaitu mengenai pengertian sosiolinguistik. Istilah sosiolinguistik muncul pada tahun 1952 dalam karya Hafir Sihuri yang merupakan gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga serta proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan sosiolinguistik adalah ilmu bahasa atau bidang yang menjadikan bahasa sebagai objek kajian. Sebagai objek dalam sosiolinguistik, bahasa tidak dilihat dan didekati sebagai bahasa, melainkan dilihat dan didekati sebagai sarana interaksi atau komunikasi di dalam masyarakat manusia. Jadi, sosiolinguistik adalah ilmu tata bahasa yang digunakan di dalam interaksi sosial. Kemudian, cabang linguistik tentang kehidupan dan saling berpengaruh antar perilaku bahasa dan perilaku sosial. KBBI 2008-1332. Sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat. Ayat 2004-2. Menurut sejumlah ahli, Wardau 1986, Holmes 1995, sosiolinguistik adalah cabang ilmu bahasa yang berusaha menerangkan korelasi antar perwujudan struktur atau elemen bahasa dengan faktor-faktor sosiokultural penuturannya. Dalam Wijana 2010-11, Frida Laksana mengatakan, sosiolinguistik yaitu cabang linguistik yang berusaha untuk menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasi ciri-ciri variasi bahasa tersebut dengan ciri-ciri sosial dalam Pateda 1987-2. B. Kedudukan sosiolinguistik. Linguistik merupakan bidang kajian yang menjadikan bahasa sebagai objek kajian. Linguistik terbagi menjadi dua, yaitu linguistik mikro yang mempelajari struktur internal bahasa dan linguistik makro yang mempelajari struktur eksternal bahasa. Linguistik makro mengarahkan kajiannya pada hubungan bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa, karena bahasa merupakan fenomena yang tidak dapat melepaskan diri dari segala kegiatan manusia bermasyarakat, sedangkan kegiatan itu sangat luas. Karena itu, cabang linguistik makro menjadi sangat banyak. Salah satu di antaranya adalah sosiolinguistik. Sosiolinguistik terbagi menjadi dua bagian, yaitu A. Mikrososiyolinguistik yang berhubungan dengan kelompok kecil, misalnya sistem tegur sapa. Kemudian B. Makrososiyolinguistik yang berhubungan dengan masalah perilaku bahasa dan struktur sosial. Ada beberapa makna sosiolinguistik dapat digolongkan ke dalam persoalan pokok seperti A. Tentang profil sosiolinguistik, yaitu bagaimana keanekaragaman bahasa mencerminkan keanekaragaman sosial yang biasanya bersifat statistik. B. Dinamika sosiolinguistik yang diusahakan dengan mencari ciri-cirinya terhadap berbagai jenis situasi sosiolinguistik yang mencakup bidang pemakaian, sikap bahasa, proses-proses sosiolinguistik, penelitian-penelitian tentang bahasa. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu sedangkan yang tidak merupakan persoalan pokok ialah A. Masalah perubahan bahasa, B.
masalah bahasa kanak-kanak. Yang ke-C, rivalitisme bahasa. Tujuan kita mempelajari sosiolinguistik agar kita dapat memahami lebih jauh tentang pemakaian bahasa, keanekaragaman bahasa karena diverifikasikan sebagai pemakai bahasa dengan tingkat sosial pemakai bahasa, sikap berbahasa, serta loyalitas kebutuhan bahasa. Dengan mempelajari sosiolinguistik, selain untuk menambah wawasan, dalam linguistik juga dapat menumbuhkan kesadaran berbahasa yang baik dan menjaga informalitas bahasa. Setiap ilmu pengetahuan mempunyai manfaat dalam kehidupan kita, begitu juga dengan sosiolinguistik. Manfaat sosiolinguistik sangat banyak karena bahasa sebagai objek kajiannya merupakan alat komunikasi verbal manusia yang mempunyai aturan-aturan tertentu. Manfaat pengetahuan sosiolinguistik itu dalam berkomunikasi antara lain: A. Memberikan pedoman kepada kita dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa, atau gaya bahasa yang kita gunakan jika kita berbicara dengan orang-orang tertentu dan di tempat-tempat tertentu pula. Yang ke B, dalam pengajaran, sosiolinguistik bermanfaat dalam menjelaskan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah sosial. Yang ke C atau yang terakhir, sosiolinguistik juga dapat memberikan sumbangan dalam mengatasi ketegangan politik akibat persoalan pemilihan bahasa nasional di negara multilingual. C. Masalah-masalah sosiolinguistik pada 1964. Dalam komprehensi sosiolinguistik yang pertama telah dirumuskan 7 dimensi dalam penelitian sosiolinguistik yang merupakan masalah dalam sosiolinguistik, yaitu A. Identitas sosial penutur, B. Identitas sosial dari pendengar yang terlibat, C. Lingkungan sosial tempat peristiwa tutur, D. Analisis sinkronik dan diakronik dari dialek sosial, E. Penilaian sosial yang berbeda oleh penutur terhadap perilaku bentuk-bentuk ujaran, F. Tingkatan variasi dan ragam linguistik, dan G. Penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik. Menurut Nababan dan Serinda 2007, ada masalah lain yang intinya hampir sama dengan masalah tersebut. Yang pertama, bahasa, idiolek, dan ragam bahasa. Kemudian yang kedua yaitu repertoire bahasa. Nah, apa sih itu repertoire? Kemampuan berkomunikasi yang dimiliki oleh penutur. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat bahasa. Kemudian yang keempat, kediwibahasaan atau kegandaan. Kemudian yang kelima yaitu fungsi masyarakat bahasa dan profil sosiolinguistik. Nah, kemudian yang keenam yaitu penggunaan bahasa atau etnografi berbahasa. Kemudian yang ketujuh yaitu sikap bahasa. Kemudian yang kedelapan yaitu perencanaan bahasa. Yang kesembilan yaitu interaksi sosiolinguistik serta bahasa dan kebudayaan. Terima kasih. D. Metodologi sosiolinguistik. Sebagai bidang interdisipliner, tentunya metode sosiologi atau metode sosiolinguistik dapat diterapkan dalam mengkaji bahasa dalam masyarakat. Metode linguistik dalam sosiolinguistik digunakan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk bahasa beserta unsur-unsurnya. Bentuk dan unsur bahasa diberikan menggunakan metode analisis linguistik dan digambarkan dengan tanda-tanda fonetik atau fonemik. Metode sosiologi dengan pengamatan atau observasi dan pengumpulan data melalui wawancara atau kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data di masyarakat. Analisis untuk mendapatkan pola-pola umum dalam tindak berbahasa dapat menggunakan metode statistik dari sosiologi. Metode sampling dan teori probabilitas serta metode survei yang biasanya digunakan dalam penelitian kemasyarakatan juga dapat diterapkan dalam sosiolinguistik. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.